Hukumnya bagaimana? Nah, hukumnya berbeda-beda. Secara umum mubah, tapi mubah ini bisa berubah hukumnya tergantung situasi dan kondisi. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Nah, ini perlu dipahami, Bu. Kapan berhias itu menjadi wajib? Yang pertama adalah menutup aurat. Menutup aurat wajib. Karena menutup aurat, memakai pakaian pun bagian dari berpenampilan baik. Piraku keluar ti imah sataranyang terus tunyung. Ya, terus nugelo gitu ta. Ya, keluar dari rumah harus memakai pakaian. Karena pakaian itu bagian dari berhias. Berarti memakai pakaian hukumnya wajib karena menutup apa? Aurat. Seperti itu. Khususnya wanita di depan laki-laki yang bukan muhrim. Laki-laki yang bukan muhrim, bukan suaminya, bukan bapaknya, bukan pamannya, bukan keponakannya. Ya, pokoknya di depan umum tampil harus memakai pakaian penutup aurat. Ya. Nah, itu kasus ya, kasus yang pertama. Kasus yang kedua, menjadi wajib bagi seorang istri berdandan, bersolek di depan suaminya. Wajib, Ibu. Ya, Pak Ustadz, tangel dandan teh. Atuh dandana bukan berarti dandan kudu make make up berjam-jam ya. Cukup dengan cuci muka, berenang make ya sedikit gitu ya. Yang penting suami senang gitu ya. Itu sudah cukup gitu kan. Ya, jadi berhias di depan suami itu hukumnya wajib. Apalagi kalau suami pulang bekerja. Ya, pulang bekerja tentu lelah, capek, ingin melihat istrinya berpenampilan indah. Ya. Nah, itu wajib. Kemudian kapan berhias berdandan menjadi sunnah? Ya. Ketika, ini khusus bagi laki-laki, Bu ya. Ketika menghadiri salat Jumat. Salat Jumat, salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian sunnah juga ketika mau mandi. Ya, setelah mandi menggosok gigi, memotong kuku, kemudian apalagi memakai wewangian, ya, memakai parfum, mengenakan pakaian yang terbaik. Nah, itu hukumnya sunnah. Itu salah satu contoh lah ya, contoh berdandan. Ya. Kemudian kapan berhias dihukumi makruh alias dibenci, lebih baik ditinggalkan, yaitu ketika seorang lelaki memakai pakaian yang berwarna kuning, ya, makruh, bukan haram ya, makruh artinya lebih baik ditinggalkan. Memakai pakaian yang berwarna kuning, di sini jelaskan mu'asfar atau muza'far, atau memakai pakaian yang dikenakan warna za'faron. Ya, za'faron itu lebih kepada warna kali ya. Ada warna khusus yang makruh. Tidak haram, hanya dibenci saja. Seperti itu. Kemudian kapan berhias berdandan haram? Nah, di sini ada beberapa kasus. Contoh, laki-laki berdandan ala wanita. Berarti sahadah bencong. Ya, bencong. Haram, Ibu, nggak boleh. Ya, laki-laki berdandan memakai kerudung, memakai make up, memakai bedak, nggak boleh. Memakai lipstick misalnya, laki-laki nggak. Walaupun cantik, bagus, indah terlihatnya kekeh we lalaki mah. Dalam tinjauan syariat hukumnya haram. Ya. Di zaman sekarang ini, Bu, Masya Allah, zamannya TikTok, laki-laki rela, Ibu, bikin konten, ya, bikin konten memakai pakaian apa? Wanita. Coba, Ibu. Hanya demi apa? Demi
paten, hayang supaya laku, hayang supaya terkenal, ya, tidak melihat bagaimana aturan syariat. Itu yang pertama. Begitu pula sebaliknya, perempuan berdandan gaya laki-laki haram hukumna ibu. Ya, buukna dicukur. Jadi seperti apa? Maco, disepak gitu dah. Kos lalaki. Make naon? Make kumis-kumisan. Kemudian pakai anting, pakai naon? Tato. Ya, pakaian laki-laki, celana juga celana jeans laki-laki. Itu haram, perempuan tidak boleh memakai, ya. Kemudian berikutnya adalah wanita yang sedang menjalani masa iddah. Setelah diceraikan, ya kan itu ada masa iddah. Berapa bulan? 3 kali haid. 3 kali haid atau 3 kali bersuci. Maka dalam masa, ya, jeda, dia tidak boleh bersolek, dia tidak boleh berdandan, haram hukumnya. Kenapa? Karena dia masih milik siapa? Masih milik suaminya, walaupun sudah dicerai. Cerai pertama, ya, dan cerai kedua itu masih ada kesempatan bagi suami untuk rujuk. Ya, kenapa dilarang berdandan? Supaya tidak menarik laki-laki yang lain. Jangan dulu, dia harus menetap di rumah, tidak boleh tampil di luar, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, kapan berdandan berhias itu haram? Ketika menjalani ibadah ihram, ya, sedang ihram, sedang umroh ataupun haji, itu tidak boleh berhias, bersolek. Ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya, kapan berdandan itu haram? Seorang perempuan berdandan untuk menjual diri atau supaya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Ya, misalnya pelacur gitu kan, berdandan supaya apa? Supaya dapat pelanggan. Nah, itu haram hukumnya. Ya, berdandan untuk dapat pelanggan, haram hukum. Melihat antusias masyarakat yang mendaftarkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Al-Quran Darul Yusr untuk belajar Al-Quran dan pendidikan keislaman, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana pesantren, maka kami mengajak sahabat-sahabat iman yang ingin mendapatkan pahala jariah, yuk ikut berinfak di dalam program kami. Ada 2 program yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah untuk pembebasan lahan pesantren seluas 5.300 meter persegi atau senilai 1 miliar lebih. Dengan berwakaf tanah sebesar 200.000 per meter saja, Anda sudah mendapatkan saham investasi akhirat. Silahkan salurkan infak wakaf Anda ke rekening Yayasan Al-Baitul Makmur Indonesia, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 712-1020558. Program yang kedua yang Anda bisa ikut serta di dalam kebaikan ini juga adalah pembangunan gedung pesantren Darul Yusr dengan luas tanah sebesar 1054 meter persegi atau senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung ini 2 lantai. Dengan berinfak minimal 100.000 saja, Anda sudah mendapatkan saham amal jariah. Silahkan salurkan infak dan wakaf Anda ke rekening donasi pendidikan Darul Yusr, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 717-828-3205. Apa yang Anda infakkan semoga menjadi sebab keberkahan rezeki Anda, kesehatan Anda, dan mendapat pahala yang akan terus mengalir dalam catatan kebaikan Anda. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.